Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe YouTube kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Halo, kembali lagi ke Legislatalk, obrolan mengenai peraturan perundang-undangan. Pada episode kali ini, kita akan membahas peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyusun sebuah peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alia Fahira, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sekaligus peserta mata kuliah Klinik Hukum Legislatif Drafting FHUI. Kemudian dalam episode kali ini juga telah hadir di tengah kita Bapak Iketut Hadi Priyatna, SHLLM. Beliau merupakan Kepala Biro Hukum Organisasi Kemenko Perekonomian. Langsung kita sapa saja. Selamat malam Pak Ketut. Malam Mbak Alia. Apa kabar Pak? Baik Mbak Alia. Mbak Alia sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ketut telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah jadwal Bapak yang padat ini. Sebenarnya topik pembicaraan kita sederhana namun penting untuk dipahami mengenai peran Kemenko dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang mungkin belum familiar di kalangan masyarakat. Mungkin langsung aja kali ya Pak ke pertanyaan pertama. Nah, pertama-tama nih Pak, apa sih peran serta tugas Kemenko secara umum dan bagaimana peran dan tugas Kemenko dalam menjalankan pemerintahan? Begini Mbak Alia, begitu juga dengan kawan-kawan juga semua ya. Pertama, saya bisa share screen atau bagaimana ini? Jadi saya akan memberikan gambaran sederhana terkait dengan tugas dan fungsi dari Kemenko Perekonomian. Mbak Alia, Kemenko Perekonomian itu pada prinsipnya mempunyai tugas terkait dengan urusan menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. 3 kunci itu fungsi dari Kementerian Koordinator manapun. Nah, cuma kalau kami di Kemenko Perekonomian itu tentunya berkaitan dengan masalah perekonomian. Jadi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan di bidangnya. Tentunya ini kami dalam memberikan dukungan dan pelaksanaan itu berkaitan dengan penugasan dari Pak Presiden. Nah, koordinasi di Kemenko Perekonomian itu tentunya kami melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu perekonomian. Kemudian berkaitan dengan sinkronisasi ini memang yang kami lembaga kementerian yang ada di bawah kami itu adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian ATR BPN, kemudian Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Pertanian. Serta kalau di Perpres itu selalu disebutkan instansi lain yang dianggap perlu. Tapi ini konteksnya adalah koordinasi ya, bukan artinya ada hubungan atasan bawahan, itu sebenarnya tidak. Jadi itu. Kemudian pengendalian ini yang kami lakukan adalah pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian dari lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian. Nah, fungsi-fungsinya tentunya menjabarkan dari hal tersebut. Fungsinya koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian. Kemudian B itu pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian dan lembaga terkait di isu bidang perekonomian. Pengelolaan dan penanganan isu di bidang perekonomian. Kemudian yang delta adalah pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet. Kemudian E, penyelesaian isu
atau permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud. Kemudian koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi. Ini sifatnya internal. Yang Fanta ini juga sifatnya internal, pengelolaan barang milik negara. Kemudian GOLF itu adalah pengawasan dan fungsi di bidang perekonomian. Dan H ini tentunya adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bapak Presiden. Jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Kemenko Perekonomian, Mbak Alia. Baik, Pak. Kalau bila disimpulkan berarti tugas Kemenko ini adalah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Nah, Betul. mungkin agar lebih terbayang kali ya, Pak, apakah bisa dianalogikan kalau Kementerian Koordinator ini merupakan ketua kelompok dari para kementerian teknis sebagai anggota kelompok ya? Kira-kira kalau menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak? Ya, hampir mirip. Namun memang keterbatasannya adalah tentunya ini dia lebih di fungsi koordinasi dan sinkronisasi. Itu yang mirip-mirip memang seperti ketua kelompok gitu ya. Namun agak lebih skupnya lebih di koordinasinya itu. Begitu, Mbak Alia. Mirip-mirip memang. Baik, Pak. Mungkin beralih beranjak ke penyusunan peraturan perundang-undangan nih, Pak. Apabila kementerian teknis yang ada di bawah maksudnya yang berada di cakupannya kementerian koordinator hendak memprakarsai sebuah undang-undang kementerian teknis itu, apa peran Kemenko dalam merumuskan undang-undang yang diprakarsai itu, Pak? Ya, jadi peran Kemenko itu tentunya kembali lagi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu kita akan cermati ada instruksi Presiden nomor 7 tahun 2017. Jadi pengambilan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat kementerian dan lembaga. Di mana pada prinsipnya adalah kementerian dan lembaga itu kebijakan itu tentunya bisa dari kebijakan yang tidak tertuang dalam aturan, tidak tertuang dalam peraturan perundang-undangan, misalnya kebijakan ekspor impor gitu ya, ataupun hal yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan itu memang terutama yang sifatnya strategis, dampak luas bagi masyarakat. Nah, apalagi kalau kita bicara peraturan perundang-undangan, maka kantor Menko itu ditugaskan untuk mengoordinasikan hal tersebut. Nah, ini keterlibatan Kemenko Perekonomian, tentunya kami beberapa kali juga bisa dibilang mayoritas itu kami seringkali dilibatkan oleh kawan-kawan dari Kumham maupun dari Setnek dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya dalam penentuan prolegnas undang-undang yang diusulkan ke DPR dari pemerintah, itu kami diikutsertakan. Begitu juga berkaitan dengan program penyusunan PP, peraturan pemerintah maupun Perpres. Nah, apalagi dalam pembahasannya itu kami terlibat. Jadi penyusunan rancangan peraturan itu kami diundang, dilibatkan. Kami tentunya ibaratnya di sini adalah karena seringkali KL itu pemahamannya kan bisa dibilang sektoral ya. Nah, bagaimana kita merangkai kebijakan itu dalam sebuah kerangka yang lebih makro, jadi tidak mikro, kita melihatnya lebih pada ibaratnya helikopter view. Ini kalau dirangkai dengan kebijakan pemerintah yang lain, itu seperti apa? Nah, ini yang fungsi yang kita lakukan di kantor Menko, sehingga arahan-arahan presiden itu bisa terkawal dengan baik
dan kita melihatnya dalam skala lintas kementerian. Jadi kepada hal yang lebih makro, sehingga kita dampaknya tentunya bagi masyarakat itu kita berharap tidak terjadi tumpang tindih regulasi atau kebijakan itu. Nah, ini potretnya Mbak Alia di kita. Kemudian ini juga kami juga di perencanaan, di prolegnas tadi yang kami sampaikan, kemudian di penyusunan, itu kami beberapa kali terlibat. Pembahasan itu RUU, itu di PAK pun kami terlibat, baik di undang-undang, RUU maupun RPP atau RPRPres, bahkan RPermen pun kami dilibatkan. Nah, tentunya hal-hal yang sudah kami dari Kemenko Ekon elaborasi di pengesahan dan pengundangan, tentunya kan kita sudah mengawalnya di depan. Jadi tinggal di pengesahan dan pengundangan itu tentunya silakan dituntaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau KL masing-masing. Di titik perencanaan, penyusunan atau pembahasan, kami tentunya dari kacamata makro tersebut kami punya kewenangan untuk menyatakan bahwa RUU atau substansi ini perlu disempurnakan. Karena ini kalau kita kaitkan dengan kerangka kebijakan presiden, arahan presiden atau hal yang berpengaruh secara makro ekonomi nasional itu akan seperti apa. Nah, ini terutama bahkan terdapat misalnya hal-hal yang bisa terjadi, peran ini semua Menko juga, terdapat deadlock antar KL. Misalnya KLA dan KLB itu mereka belum mencapai titik temu atas suatu isu. Inilah yang Kemenko Perekonomian lakukan terhadap kondisi-kondisi itu. Begitu Mbak Alia. Baik Pak, kalau tadi kan melihat dari keterlibatan Kemenko dalam perancangan undang-undang ya Pak. Mungkin kilas balik lagi nih Pak ke November 2020. Kan ada sebuah undang yang cukup fenomenal nih Pak. Kemenko Ekon kan diketahui merupakan pemrakarsa dari Undang-Undang 11 2020. Apakah hal ini menjadi sebuah gebrakan bagi Kemenko untuk menjadi sebuah pemrakarsa? Mengingat selama ini kan yang memprakarsai undang-undang itu Kementerian Teknis. Apakah ada alasan khusus mengapa Menko menjadi pemrakarsanya? Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kalau masalah Undang-Undang Cipta Kerja, sejarahnya sebenarnya bukan ujuk-ujuk Bapak Presiden Jokowi menugaskan Kemenko Ekon di RUU itu. Jadi Pak Presiden Jokowi itu kami ditugaskan era dari Pak Presiden pertama kali ya. Menko Perekonomian ditugaskan oleh Pak Jokowi di kabinet beliau yang pertama itu untuk mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bagus. Kami memetakan dengan cara melahirkan berbagai macam paket kebijakan ekonomi. Ada paket kebijakan ekonomi 1 sampai dengan paket kebijakan yang 16. Di situ sejujurnya kita memetakannya, ibaratnya kita urut kacangnya dari situ. Bagaimana kita memperbaiki di titik ini. Lahirlah paket kebijakan ekonomi 1. Paket kebijakan ekonomi 2. Nah, sampai kepada suatu ketika kami Kemenko Perekonomian di paket ke-16 itu adalah mendorong yang namanya sistem online single submission. Waktu itu kami memang hanya menggunakan sebuah instrumen peraturan presiden. Nah, di situ kita juga sudah mendorong adanya sistem OSS itu, tapi kembali lagi di situ kita akhirnya sangat menyadari bahwa sebenarnya ini tidak cukup bagi kita untuk melakukan sebuah reform di Indonesia. Kasihan bagi generasi penerus.
Ya, to the point-nya nih Mbak Alia dan kawan-kawan nih. Kita bisa saja dalam tanda petik abai atau tutup mata ya. Sudahlah, biarin aja lah nanti ke generasi berikutnya gitu ya. Tapi ini kan tidak. Pak Presiden luar biasa, beliau ingin menuntaskan itu sekarang ya, memberikan arahan. Ya sudah, kita ambil opsi itu. Kita sudah petakan memang dari paket ekonomi 1 sampai paket kebijakan ekonomi 1 sampai dengan 16 itu kami sudah memetakan regulasi-regulasi mana yang memang itu tumpang tindih atau perlu kita sinkronkan satu sama lain. Nah, akhirnya itulah yang akhirnya sampai kepada tahapan metode yang kami pilih omnibus. Itu berawal sebenarnya juga diawali di masa Pak Darmin Nasution atau kabinet yang pertama. Sebelum Pak Presiden selesai, itu sebenarnya sudah diapungkan atau disampaikan oleh Pak Darmin Nasution kepada Pak Presiden Jokowi. Perlunya Omnibus Law karena tidak cukup kita hanya dengan sebuah Perpres yang mengatur mengenai online single submission. Nah, akhirnya Pak Presiden rupanya menerima masukan itu, dan itu pun kami melakukan riset itu melibatkan bahkan berbagai institusi, termasuk di dalamnya lembaga-lembaga riset. Bahkan ya to the point-nya beberapa lawyer yang selama ini menjadi konsultan dari investor itu menyampaikan masukan-masukan konkretnya. Begitu juga kami juga menerima masukan terang benderang bahwa UMK kita ini tersandra, usaha mikro kita ini tersandra. Gamblangnya kalau Mbak Alia saya tanya, Mbak Alia kenapa sih Mbak Alia nggak coba bisnis? Ah ribet, pasti begitu sederhananya, kan gitu kan? Nah, itu yang akhirnya menjadikan cambuk pemicu bagi kami di Kemenko Perekonomian mengusulkan hal tersebut kepada Bapak Presiden. Nah, karena sifatnya yang lintas sektor itu, Pak Presiden, sebenarnya kan Pak Presiden punya opsi menugaskan Bapak Menkumham, bisa juga, atau Menko. Karena kalau beberapa presiden sebelumnya itu Menkumham itu kalau ada rancangan undang-undang yang sifatnya strategis ataupun di luar, tidak ada kaitannya dengan sebuah fungsi dari sebuah kementerian, itu diinisiasi oleh Kumham. Misalnya kalau pencucian uang ya, money laundering ya, tindak pidana pencucian uang misalnya. Atau kalau kita bicara mengenai peradilan itu kan akhirnya diinisiasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, karena ini mungkin Bapak Presiden mempunyai pertimbangan bahwa Kemenko Perekonomian yang sudah melakukan riset pengalaman dari paket kebijakan ekonomi 1 sampai dengan 16, sehingga hal itulah yang ditugaskan kepada Pak Menko. Jadi kembali lagi kami menerima amanah tersebut dengan harapan bahwa ya kami mencoba mulai mencicil, jangan sampai kami meninggalkan beban bagi generasi penerus bangsa ini, bom waktu di mana banyak peraturan perundang-undangan itu yang tumpang tindih atau perlu disinkronkan. Itu Mbak Alia untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Baik Pak, jadi kalau boleh disimpulkan tuh sebenarnya karena UU Cipta Kerja ini lintas sektor, jadi Kemenko lah yang dirasa tepat untuk menjadi pemrakarsanya gitu ya Pak? Selain lintas sektor, karena memang itu tadi Mbak, itu adalah didasarkan kepada pengalaman penerapan dari PKE 1 sampai 16. Iya. Oke, lanjut nih Pak, masih Ya. berkaitan dengan Kemenko sebagai pemrakarsa.
juga diketahui nih akhir-akhir ini juga ada undang-undang yang baru disahkan, misalnya dalam proses pembahasan UU 13 2022, UU tentang perubahan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang P3 nih Pak. Baik. Kan terlihat juga bahwa Kemenko juga menjadi leading sector untuk membahas UU tersebut ya Pak. Padahal UU tersebut erat kaitannya dengan Kemenkumham atau lebih spesifiknya di Dirjen Peraturan Perundang-undangan. Nah, kira-kira Bapak bisa menjelaskan nih Pak, posisi Kemenko dalam proses perubahan UU 12 2011 tersebut. Menurut Bapak bagaimana? Iya, kalau di tataran Undang-Undang 13 2022, karena kenapa itu adalah, ya tentunya ini adalah hak prerogatif dari Presiden ya, menentukan siapa yang mewakili. Jadi yang ditugaskan untuk itu selain Menko Perekonomian kan Menko Polhukam. Ada Menko Polhukam juga, kemudian ada menteri Menkumham. Jadi Pak Menko memang ditugaskan, konteksnya di situ adalah bagaimana mensinergikan apa yang sudah menjadi putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian coba kita susun bersama-sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan itu pun tentunya kita selalu melibatkan Menko Polhukam, dan kita juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri serta Sekretariat Negara serta KL-KL lainnya. Inisiatif itu kan datangnya dari DPR. RUU tersebut adalah undang-undang tersebut adalah inisiatif dari DPR. Menko Perekonomian ditugaskan untuk mengoordinasikan penyusunan DIM. Jadi hal yang mohon perkenan digarisbawahi adalah Undang-Undang 13 itu adalah inisiatif dari DPR. Jadi penyusunan DIM, daftar isian masalah. Jadi daftar inventarisasi masalah itu dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Berarti kami Kemenko Perekonomian melibatkan tentunya dari Kumham, tentunya KL-KL yang lain untuk merespon tersebut, menyusun daftar isian, daftar inventarisasi masalah. Nah, itu yang mohon perkenan kita bisa samakan persepsi bahwa bukan Menko lah yang lead, tapi itu adalah usul inisiatif dari DPR. Kemudian kami itu mengoordinasikan daftar inventarisasi masalah dari kementerian dan lembaga. Apapun yang disusun itu adalah sesuatu yang lahir dari kesepakatan antar instansi. Jadi dari Kumham memberikan masukan, dari Setnek memberikan masukan, dari Dagri pun memberikan masukan, begitu juga dari Kemenko Polhukam. Begitu Mbak Alia. Baik Pak, jadi yang perlu digarisbawahi peran Kemenko dalam penyusunan UU 13 2022 ini adalah Kemenko mengkoordinasikan membuat DIM ya Pak, daftar inventarisasi masalah. Itu yang harus digarisbawahi. Oke, mungkin lanjut nih Pak. Tadi kan udah membahas peran Kemenko secara keseluruhan. Mungkin sekarang agak lebih mengerucut ke Biro Hukumnya. Nah, berbeda dengan kedeputian yang banyak berurusan dengan pihak eksternal atau kementerian lain, peran Biro Hukum itu di Kemenko bagaimana Pak? Apakah Biro Hukum juga turut serta dalam perumusan sebuah peraturan yang diprakarsai oleh kementerian yang di bawah yang berada di koordinasi Kemenko? Kira-kira bagaimana Pak gambarannya mengenai Biro Hukum itu sendiri? Ya, Biro Hukum Mbak Alia ini sama sebenarnya fungsinya seperti di Biro Hukum Kementerian dan lembaga yang lain. Cuma bedanya adalah kalau kami kan kantor Menko gitu ya.
kalau dalam potret besar Undang-Undang 12 dan Perpres 87, Biro Hukum di masing-masing kementerian dan lembaga itu adalah PIC dari kementerian lembaga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau dalam berkoordinasi. Nah, kami di Biro Hukum dan Organisasi tentunya ketika ada penyusunan suatu rancangan peraturan, kalau misalnya inisiatif itu dari kami, maka kami pun akan mengoordinasikan dengan ini kalau yang internal ya, itu inisiatif umumnya datang dari internal. Kemudian tentunya akan kami bahas dengan internal kami untuk kami dorong menjadi sebuah peraturan Menko ataupun keputusan Menko. Itu kalau yang di internal, peran dari Biro Hukum. Nah, kalau yang peraturan di luar yang ditetapkan Pak Menko, itu kalau sifatnya kami yang menjadi pemrakarsa untuk rancangan peraturan tersebut, kami tentunya tetap wajib melibatkan deputi teknis atau asdep teknis. Misalnya kalau kita bicara mengenai peraturan yang berkaitan dengan fiskal, maka itu ada di deputi 1, di ekonomi, deputi yang menangani mengenai ekonomi makro ya. Jadi kami selalu melibatkan mereka karena yang memahami kebijakan itu adalah mereka. Yang menguasai kebijakan itu adalah mereka. Mereka yang memahami kebijakannya, mereka yang juga melakukan tadi fungsi sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian, mereka yang melakukan monet di lapangan. Nah, kami yang akhirnya membantu mereka menjadi penghubung mereka, akhirnya dalam menuangkannya dalam sebuah bahasa hukum, dalam drafting peraturan tersebut. Itu yang dilakukan di Biro Hukum. Jadi ini hampir sama sebenarnya dengan di kementerian yang lain, bahwa Biro Hukum itu adalah menerjemahkan kebijakan dari unit yang ada di bawahnya dalam sebuah instrumen hukum. Itu yang dilakukan di Biro Hukum, Mbak Alia. Jadi kalau ada undangan pun kami selalu melibatkan kawan-kawan asdep teknis yang menangani tersebut. Jadi kami menyadari prinsip yang harus kita bangun adalah kita bukan si segala tahu. Kita wajib untuk melibatkan asisten deputi teknis atau deputi teknis yang menangani masalah tersebut agar peraturan yang dihasilkan itu adalah komprehensif. Di pembahasan pun kami selalu mencoba all out, jangan sampai nanti ibaratnya menyisakan bom waktu. Jadi ibaratnya kita sudah all out melakukannya di panitia antar kementerian ataupun di rapat harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Ini di penyusunan peraturan. Nah, kami juga menangani masalah-masalah litigasi. Misalnya yang juga pernah Mbak Alia ketahui, itu adalah ketika kita berperkara Undang-Undang Cipta Kerja ya, judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah, kami tentunya prinsipnya hampir sama. Kami akan melibatkan deputi teknis bidang tersebut. Atau bisa saja ada judicial review untuk satu entah itu Permenko ataupun peraturan presiden ataupun apa itu, kami terkadang ditugaskan sebagai koordinator. Karena bisa jadi isu yang digugat itu adalah sifat apa yang dimohonkan uji material tersebut atau uji formil tersebut adalah materi yang sifatnya lintas sektor. Jadi selain internal kami, tentunya kami juga akhirnya mengundang kementerian lembaga lain. Jadi misalnya seperti di Undang-Undang Cipta Kerja, ketika judicial review-nya, kami melibatkan misalnya kalau
klaster substansi berkaitan dengan ketenagakerjaan, kami melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan. Ada substansi mengenai riset dan inovasi. Nah, kami melibatkan BRIN misalnya. Dan Kumham tentunya selalu kami libatkan kalau ada permohonan judicial review. Jadi itu Mbak Alia peran dari Biro Hukum di tempat kami. Baik, Pak. Jadi pada intinya ya sebenarnya sama aja dengan biro kementerian lain ya, Pak ya. Tapi di sini juga ada keterlibatan dalam penyusunan perundang-undangan, di mana juga nanti bekerja sama dengan kedeputian teknis lainnya gitu ya, Pak. Betul. Nah, ke pertanyaan terakhir nih, Pak, dan sekaligus penutup. Dalam merumuskannya ini, sejauh mana sih Pak si Biro Hukum ini menghandle, apakah dalam formattingnya aja atau gimana cara kolaborasi antara Biro Hukum dengan deputinya ini tuh sejauh mana gitu Pak? Tentunya kami di tahap ini di Kemenko Perekonomian, kalau menyusun itu tentunya kami kan melibatkan kawan-kawan deputi teknis ya, misalnya kalau mengenai perpajakan, tentunya mereka yang menangani masalah perpajakan. Di titik ini mereka tentunya sudah punya riset, Mbak. Bahkan misalnya ini dampaknya bagi perekonomian nasional. Atau misalnya ada usulan untuk diskusi-diskusi, misalnya ada usulan untuk pengenaan cukai atau apa. Nah itu dikaji bukan hanya dari aspek bagaimana itu mendatangkan penerimaan negara saja, tapi dampak bagi sektornya. Ini yang kami sampaikan tadi di awal, bahwa kami itu lebih makro. Jadi kami juga melihat kalau misalnya ada pajak atau cukai atau hal-hal yang berkaitan dengan itu, kami melihatnya lebih makro. Dampaknya bagi pungutan itu ke masyarakat seperti apa, atau bagi sektor tersebut. Misalnya biayanya itu jangan sampai dinilai akan membebani atau berdampak bagi sektor tersebut. Contoh konkretnya adalah bagaimana jika ada entah itu pajak, entah itu penerimaan negara bukan pajak yang diterapkan bagi UMK. Arahan Presiden kan UMK ini kan kita dorong, jangan terlalu dibebani. Nah, ini kami akan mendorong insentifnya seperti apa. Bisa saja itu dikecualikan atau tarifnya menjadi lebih murah misalnya. Itu makanya ada kalau di pajak itu kan ada pajak yang berkaitan dengan usaha mikro kecil ya, atau penghasilan bruto tertentu istilahnya. Nah, kalau di peraturan-peraturan mengenai PNBP bisa dicermati beberapa peraturan PNBP itu memuat substansi yang tarifnya bagi pelaku UMK itu lebih murah, bahkan ada yang tidak dikenakan sama sekali. Nah, aspek-aspek seperti itulah yang kita lihat. Bahkan kalau saya boleh share screen ke Mbak Alia, ada juga ini hal yang sangat penting bagi kita untuk di kantor Menko itu lakukan. Ini dia. Maaf. Nah, maaf. Nah, saat ini Kemenko Perekonomian itu di masalah G20, Indonesia National Single Window, kemudian kawasan ekonomi khusus, kemudian ada strategi nasional keuangan inklusif, kartu prakerja, KUR, OSS, ada juga berkaitan dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, termasuk juga KPPIP. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, Mbak Alia, tugas-tugas di Kemenko Perekonomian yang kami lakukan, kami koordinasikan, kami sinkronkan, sehingga kami berharap kebijakan atau peraturan yang dihasilkan itu dia angle-nya tidak mikro. Jadi dia memperhatikan juga skala yang lebih makro, dampaknya secara yang lebih luas.
bukan tidak mungkin kami juga misalnya dalam beberapa pembahasan dengan kementerian, misalnya ada terlupa, misalnya Kementerian A itu tidak diundang dalam rapat tersebut, padahal substansi itu erat kaitannya dengan mereka. Nah, kami merekomendasikan kepada si pemrakarsa atau Kumham bahwa idealnya adalah perlu diundang kementerian atau lembaga pemerintah yang menangani masalah ini. Sehingga kami selalu berharap bahwa regulasi di bidang perekonomian itu akhirnya kita mampu menyusunnya dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif. Jadi tidak hanya memperhatikan skala yang mikro, tapi hal yang lebih komprehensif. Demikian Mbak Alia. Baik Pak, terima kasih nih Pak Ketut atas paparannya. Ini banyak sekali insight yang diberikan. Semoga penonton Lagi Satok juga mendapatkan ilmu dan persepsi yang baru, serta dapat lebih memahami nih bagaimana peran Kemenko Perekonomian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Udah nggak kerasa nih Pak, udah sampai penghujung acara. Sekian diskusi dari kami, mungkin bisa langsung ditutup kali ya Pak ya. Mungkin Bapak ada kesan dan pesan enggak? Ya, saya tentunya selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi berterima kasih sekali ya diundang dalam acara ini. Saya dari kantor Menko pun selalu berharap generasi-generasi penerus kami, Mbak Alia dan generasi-generasi penerus kami itu nanti siap untuk menerima tongkat estafet dari kami agar Indonesia ini menjadi jauh lebih maju daripada generasi kami. Amin. Jadi itu adalah harapan kami, sehingga kami pun di kantor Menko selalu menerima berdiskusi bukan hanya dengan kalangan tertentu saja. Kami membuka komunikasi dengan pihak manapun. Kami juga selalu dengan senang hati menerima mahasiswa-mahasiswa magang di kantor kami. Tujuannya adalah kami juga memberikan pemahaman bagi mereka. Semoga kami tentunya selalu berdoa generasi-generasi penerus bangsa ini nih Mbak Alia dan kawan-kawan di Fakultas Hukum UI, begitu juga di tempat yang lain, di universitas yang lain, pada saat menerima tongkat estafet dari kami atau meneruskan perjuangan kami, tentunya sangat berharap Indonesia akan jauh lebih maju. Kawan-kawan ini, generasi muda ini sudah siap untuk melaksanakannya. Demikian Mbak Alia dan kawan-kawan semua, tetap semangat untuk Indonesia yang lebih maju untuk masa depan kita bersama. Terima kasih banyak Pak Ketut. Oke, sekian diskusi singkat dari kami. Jangan lupa like dan subscribe lini sosial media kami juga. Sampai jumpa di Lagi Satok episode selanjutnya. Selamat malam. Malam, sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Follow juga sosial media kami di Instagram dan Facebook, Indonesia Center for Legislative Drafting.